Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Spesial nih, hari terakhir, Bu Guru tidak mau menunjuk siapa yang mau memimpin doa. Silahkan. Oke, silakan Mas Kori. Ya. Satu, nani, dua, tiga, arbaun, empat. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Wahid Ismail Salas. Asyhadu anak-anak semangat ya membaca Al-Qur'annya ya. Kalian harus tetap hafalan sendiri ya, karena kalau kalian hafalan sendiri, selain kalian dapat pahala, kalian juga nanti akan cepat hafalannya ya. Seperti Mas Kori. Mas Kori itu alhamdulillah sudah selesai target hafalannya. Dari 8 surat, Mas Kori itu sudah selesai semua. Tepuk tangan untuk Mas Kori, anak hebat. Ya. Yang lain masih bisa ya. Karena apa? Tangannya dua, itu telinganya dua, matanya dua, tangannya digunakan untuk mengambil bersama, untuk mengambil Al-Quran, terus matanya hanya untuk melihat tulisan di Al-Quran sehingga mudah untuk menghafalkan, telinganya untuk mendengarkan sesama MP3 ya, mulutnya, semua pasti bisa ya. Kalian kan semua sama tuh organnya lengkap semua ya, jadi ya kalian harus apa memotivasi diri sendiri agar bisa menjadi yang terbaik ya. Itu walaupun dia hafalannya agak kesulitan, semangat ya Mas Radit, Mid, Mbak Adel, terus Mbak Asia, nah itu adalah anak-anak yang semangat belajarnya tinggi. Mas Adel juga ya kemarin ya ikut Mid. Nah itu karena merasa dirinya itu butuh untuk berkembang atau lebih meningkatkan kemampuannya, maka menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya itu ya.
Yang lainnya walaupun kemarin tidak bisa ikut meet, di rumah tetap harus hafalan sendiri ya. Kalau bisa dengan orang tua biar tahu bacaannya salah atau tidak ya. Oke, hari ini semua sehat ya? Ada yang sakit? Sehat. Sehat, Bu. Sehat ya. Kalian harus banyak bersyukur ya. Mas Firda hari ini tidak bisa bergabung karena sakit muntah-muntah. Nah, itu mau niatnya mau belajar tapi nggak bisa. Kalian yang sehat harus bersyukur ya dengan cara menjaganya ya. Jangan jajan sembarangan, jangan hujan-hujanan ya karena ini musim penghujan jadi kalian harus hati-hati ya kalau bermain di luar. Kemudian kalian juga harus mandinya 2 kali sehari biar kalian nanti terhindar dari penyakit kulit gatal-gatal. Nah, terus sekarang yang terakhir, siapa yang sholatnya sudah 5 waktu? Siapa yang tadi sholat subuh? Angkat tangan. Nah, Mas Poli ya, kegiatannya itu 5 waktu terus tuh, anak hebat. Siapa lagi yang sudah sholat 5 waktu? Perlu catat ya ini ya. Sebutkan nama yang sudah sholat 5 waktu. Rafa. Terus Mbak Nesa, Rafa, Abdi. Nanti ini juga buku cek di buku kegiatan. Kalian kan mengisi buku kegiatan online itu kan. Nah, nanti pasti kelihatan ya. Terus siapa ini Mbak Atia ya? Mbak Atia. Siapa lagi? Ori, Nesa, Rafa, Abi, Atia. Ada lagi nggak yang sudah sholatnya? Islam, Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Ada lagi? Ori, Nisa, Rafa, Abi, Atia. Yang belum siapa yang belum tercatat? Radit, Mas Radit sudah 5 kali. Oke. Sekarang Mas Tito. Berapa kali sholatnya? 2. Berapa? 2. 2? Wah, kok bolong-bolong ini. Terus Mas Alam, sholatnya berapa kali sehari? Halo Mas Alam? 3 kali. 3 kali, wah gimana ini? Sudah kelas 3 loh. Mbak Adel berapa sholatnya? 5 kali. Loh, tadi kok nggak angkat tangan? Adel, ini harus jujur ya, Bu Guru nanti cek di buku kegiatan online loh. Mas Bima berapa kali? Ya berapa? 1 atau 2? Apa nggak pernah sholat? Cuman asar? Oh lah 1 kali ki sholat apa kuwi? Ada 2 kali ya. Nah, ini Mas Ilham mumpung Mas namanya dibuka. Mas Ilham berapa kali sholatnya? 5 kali. Mbak Naswa berapa kali? 4 kali, Bu. 4 kali ya, ayo tinggal 1 ayo. Mbak Jasmine berapa kali Mbak Jasmine? 4 kali. 4 kali yo, tinggal 1 ya. Mas Hafiz berapa kali? 1 kali, Bu. 1 kali lah, sama kayak Mas Bima. Mas Ali sholatnya berapa kali? 5. 5 lah, kok tadi diam saja. Ternyata sudah banyak yang 5 kali, alhamdulillah. Terus siapa lagi ya? Mas Nara. Mas Nara ada nggak ya ini ya? Mas Nara tadi sepertinya masuk. Coba. Nah, Mas Nara. Ada, Bu. Mas Nara berapa sholatnya? 2 kali, Bu. Berapa? 2 kali. 2 kali? Itu ditambah ya, nanti ya, nanti ditambah. Mbak Quinca ini sudah masuk. Mbak Quinca berapa kali, Mbak Quinca? Halo, Mbak Quinca? 1 kali, Bu. 1 kali? Ya, 1 kali ya. Guru catat ini ya. Ditingkatkan lagi ya, Mbak Quinca. Makannya aja sehari 3 kali. Siapa yang belum dipanggil ya? Kecuali yang ini. Semua ya. Sholatnya berapa kali? Iya. Enggak. Berapa? Kalau bangunnya bisa subuh, ya sholat 5 waktu. Seringnya? Berarti seringnya 4. Seringnya 4. Iya. Oh iya, Mas Akmal 4. Mas Akmal katanya sakit amandel. Sudah bukan apa masih sakit? Iya. Masih sakit? Sembuh ya. Teman-teman bantu doanya ya Mas Akmal. Terus lanjut Mas Arjuna. Halo Mas Arjuna. Mas Arjuna bisa dengar suara Bu Guru? Kita lanjutkan ya untuk materi hari ini.
sub tema 4 ya. Oke, anak-anak silakan dimatikan mikrofonnya. Nah, anak-anak hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 4 tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Materi yang pertama, kewajiban dan hak sebagai warga negara. Yang kedua, menuliskan ungkapan yang menyatakan masalah dan penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga, menentukan pasangan bilangan hasil pembagian. Nah, yang pertama yaitu tentang kewajiban dan hak warga negara. Kalian sebagai warga negara, yaitu negara Indonesia, mempunyai kewajiban. Contohnya, menjaga dan merawat fasilitas umum. Nah, apa contoh fasilitas umum? Contohnya yaitu taman, rumah sakit, stasiun, pasar, terus halte, itu adalah fasilitas umum yang harus kita jaga dan rawat. Nah, setelah kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan memperoleh hak. Nah, haknya apa? Kita dapat memanfaatkan fasilitas umum tersebut dengan sebaik-baiknya ya. Kalian bisa bermain di taman, kemudian ketika sakit kalian bisa menggunakan fasilitas kesehatan. Ketika kalian ingin pergi ke suatu tempat bisa menggunakan stasiun ya. Di stasiun dan di taman atau di rumah sakit itu harus dijaga kebersihannya. Kemudian contoh kewajiban yang kedua adalah kalian sebagai pelajar harus belajar dengan rajin. Karena setiap warga negara itu berhak mendapat pendidikan yang layak. Ya, jadi kewajiban kalian adalah belajar dengan rajin. Contoh kewajiban yang ketiga yaitu menjaga kesehatan. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan? Tadi sudah ya, dengan cara mandi 2 kali sehari, gosok gigi secara teratur, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup ya. Terus jangan lupa olahraga, itu kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, ketika kita sudah melakukan itu, dilalai kita sakit, nah kita bisa mendapat fasilitas kesehatan ya. Kita bisa periksa ke dokter atau ke puskesmas ya. Itu ya, tapi kita sebisa mungkin melaksanakan kewajiban kita yaitu menjaga kesehatan. Selanjutnya, contoh kewajiban sebagai warga negara. Yang keempat yaitu menjaga dan melestarikan budaya. Budaya itu apa toh? Budaya itu sesuatu yang ada di masyarakat yang sudah melekat dalam diri masyarakat ya. Contohnya kalau orang Indonesia itu budayanya adalah gotong royong, terus ramah tamah, sopan santun ya. Kita harus melestarikan budaya. Ada juga tari-tari tradisional, pakaian adat. Nah, itu kita harus menjaga dan melestarikannya agar budaya itu tidak hilang atau punah. Nah, hak yang kita peroleh, kita bisa menikmati ragam budaya ya. Kalau kalian bisa menjaga atau melestarikan budaya, jadi misalnya seperti Mbak Jasmine kemarin mengikuti tari, ya itu salah satu contoh budaya. Kita bisa menikmati keindahan tari. Kemudian pakaian adat. Nah, ini biasanya kalau di Jogja itu setiap hari jadi kota Jogja menggunakan kebaya, yang laki-laki menggunakan surjan. Kemudian budaya yang lain ada reok Ponorogo, ada rumah adat ya. Itu harus dijaga agar tidak punah. Dan yang terakhir, kewajiban kita adalah saling menghormati. Jadi sebagai warga negara, karena kita itu hidup di Indonesia, kita ada 6 agama ya. Karena ada 6 agama, kita harus saling menghormati ya. Sehingga jika kita walaupun berbeda agama, berbeda suku bangsa, bahasa, dan asal daerah, maka akan tercipta hidup nyaman dan damai. Itu tadi anak-anak, kalian kalau punya tetangga yang berbeda agama juga harus saling menghormati. Apalagi dengan yang satu agama. Kalian harus lebih menghormati lagi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang menuliskan ungkapan yang menyatakan masalah dan penyelesaiannya. Ini ya, ada sebuah cerita. Perhatikan teks cerita berikut ini. Di dekat rumah Lani ada taman bermain. Taman merupakan fasilitas umum. Setiap warga berhak memanfaatkan taman. Ada yang berolahraga dan ada yang bersantai. Namun seringkali warga tidak memperhatikan kebersihan taman. Warga membuang sampah sembarangan. Hal itu disebabkan tempat sampah yang tersedia sangat sedikit. Nah, kira-kira dari cerita ini masalahnya apa ya? Nah, kita bahas. Apa permasalahan yang terdapat dalam bacaan? Permasalahannya ini tadi ya, warga membuang sampah sembarangan karena jumlah tempat sampah yang sangat sedikit. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang baik? Jadi sebaiknya warga menyediakan tempat sampah yang cukup. Itu tadi ya, jika ada suatu masalah, kita harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik ya. Jadi ini tadi contoh masalah. Nanti anak-anak bisa membaca di buku paket juga ada contoh masalah-masalah yang lainnya. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang menentukan pasangan bilangan dari hasil pembagian. Contoh soalnya, di perpustakaan keliling terdapat banyak buku. Banyak warga yang ingin meminjam buku. Jika setiap orang boleh meminjam paling banyak 3 buku, berapa perkiraan jumlah buku yang dipinjam? Dan berapa perkiraan banyak warga yang meminjam buku?
Nah, ini cara mengerjakannya ya. Yang pertama, kalian tentukan jumlah buku yang dipinjam dulu. Yang kedua, kalian menentukan banyak warga yang meminjam. Nah, karena banyak buku yang dipinjam setiap warga 3, otomatis kita mencari angka yang hasil baginya adalah 3. Ini ya contohnya 60 dibagi 20 sama dengan 3. 75 dibagi 25 hasilnya 3. 90 dibagi 30 hasilnya 3. Kemudian yang terakhir 120 dibagi 40 hasilnya 3. Jadi, jika jumlah buku yang dipinjam itu kira-kira 60, berarti banyak warga yang meminjam adalah 20. Karena banyak buku yang dipinjam setiap warga atau setiap orang itu harus 3 ya, tidak boleh lebih. Itu ya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak sudah menyimak dengan baik. Setelah ini anak-anak boleh bertanya ya untuk materi yang belum jelas. Siapa yang mau bertanya? Tidak. Semua sudah jelas? Jelas. Jelas. Sudah jelas. Wah, hebat-hebat ini ya. Pinter-pinter semua. Baik, ini mumpung Bu Guru ingat, tadi pagi Bu Guru cek itu yang ulangan TIK masih ada beberapa yang belum mengerjakan. Ya. Nanti setelah meet ini silakan anak-anak kerjakan ya untuk ulangan TIK. Jelas. Kalau kalian terlambat, ya kenapa? Beli aku yang tari belum. Yang apa? Tari. Tari. Jaranan. Oh, yang nari itu kan masih hari Jumat paling lambat, jadi nggak apa-apa. Yang hari ini yang penting itu yang TIK ya. Ini siapa ya yang full? Kayaknya bahagia banget nih. Sebentar ya. Ini baru Bu Guru baru mau menjelaskan dulu ya. Diam dulu ya. Nah, karena TIK tenggat waktunya tadi jam 8 ya. Jadi yang belum segera mengerjakan ya. Nanti nilai kedisiplinan dikurangi kalau terlambat. Mas Akmal ya ini yang sul ya. Mas Akmal. Ayo Mas Akmal ini juga kalau belum mengerjakan TIK loh ya, harus segera dikerjakan. Kalau kalian ada kesulitan untuk membelah atau ada yang belum jelas, kalian boleh bertanya ya kayak Mas Ilham kemarin. Dia nggak tahu Bu ini maksudnya apa, itu boleh bertanya ya. Terus kemarin Mas Jafran sama Mas Desa juga ke sekolah ya, karena kalau Mas Desa itu kakaknya baru sakit, jadi di rumah nggak ada yang nemenin belajar. Itu kalian boleh ke sekolah ya, tapi janjian dulu dengan Bu Ali, Bu aku mau ke sekolah, aku mau tanya ini. Boleh ya, asalkan tidak lebih dari 5 orang ya. Jadi kalau 5 orang ke bawah kalian olah boleh ya. Kalau kalian sulit banget boleh ke sekolah ya. Mas Radit itu juga dulu ke sekolah ya Mas Radit ya, nggak bisa ya. Mas Kori juga, tapi kalau Mas Kori ke sekolahnya ambil kalau Mas Kori. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ya. Kalian buka buku paketnya. Halaman berapa, Bu? Halaman 81. Ini ya gambarnya bagus ya ini ya. Sudah ketemu ya. Sekali ya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Kalian harus menjaga dan merawat fasilitas dengan baik. Nah, kalian buka halaman 87. Sudah ketemu, Bu. Halaman 87. Sudah ketemu belum? Halaman 87. Siapa yang sudah ketemu? Apa saja contoh fasilitas umum yang lain? Jalan raya. Jalan raya, terus terminal, Kendaraan umum. Jalan raya. Ya. Nah, tempat tersebut harus dijaga kebersihannya. Siapa yang pernah ke terminal atau ke bandara atau ke stasiun? Kori ke bandara mana Mas Kori? Bandara mana? Yang baru apa yang ada di Jakarta? Oh, di Jakarta. Yang lain sudah bandara? Oh ya, berarti sudah pernah lihat ya fasilitasnya secara langsung. Yang lain siapa yang pernah ke bandara? Stasiun kereta api. Lewat Siapa? Tadi kayaknya lebih dari satu loh yang pernah ke bandara. Mana Mas Adit? Lempuyangan apa stasiun Tugu? Karena banyak sekali tempat untuk menunggu
kereta api. Kalian juga harus menjaga kebersihannya. Terus siapa yang pernah ke terminal? Kalau di terminal ada apa ya? Banyak bis. Saya. Nah, di terminal ada bus. Siapa tadi yang pernah ke terminal? Saya lewat ya. Mas Tito atau siapa ya? Saya gitu tadi. Ya. Halo. Ya. Ya. Saya. Ke terminal mana? Terminal Buangan. Iya kalau gitu ya. Terminal Buangan ya untuk pemberhentian bis. Yang di pelabuhan. Pelabuhan itu apa ya? Pernah. Ada di Cilacap. Oh, belum pernah. Jalan raya. Pelabuhan itu untuk apa? Siapa yang tahu? Kapal. Tahu. Iya, Mbak ada pinter. Saya pernah Pelabuhan itu kalau kalian Mas Abi, pelabuhan mana Mas Abi? Mau pergi ke mana? ke Jakarta. Oh, ke Jakarta, Tanjung Priok ya. Nah, Pelabuhannya kalau kalian naik kapal, kalian ke Ke pelabuhan. Sumatera aku. Oh, ke Sumatera ya, naik kapal besar ya. Terus kalau naik kapal Mas Abi, untuk perjalanan enggak? Oh, enggak. Nah, terus fasilitas umum yang ada di Jogja yang banyak binatangnya apa? Ayo. Kebun binatang. Kebun binatang. Saya yang belum pernah ke kebun binatang ada nggak yang belum pernah? Udah pernah. Di sana banyak tempat untuk pasang sampah ya. Kalian kalau perhatikan itu banyak sekali tempat sampah yang sekalian ketika berkunjung ke sana jangan buang sampah sembarangan biar tempatnya bersih dan indah. Itu ya. Nah, sekarang lanjut yang halaman 88 itu ada gambar apa ya? Halaman 88. Iya, itu ya. Cara menggosok gigi yang baik dan benar ya. Yang pertama itu gigi yang atas. Kalian gosok secara pelan ya agar gusinya tidak sakit. Yang kedua, kalian gosok gigi atas dan bawah secara bersamaan. Terus yang ketiga, bagian atas yaitu bagian atas kalian sikat juga. Kemudian yang keempat, bagian dalam gigi juga disikat. Yang terakhir lidahnya juga disikat ya, biar tidak ada sisa makanan. Nah, siapa yang pernah sakit gigi? Ada nggak ala-ala yang pernah sakit gigi? Aku pernah. Aku pernah. Mas pernah sakit gigi? Aku pernah. Nah, Enggak pernah, Bu. biar nggak sekolahan kalian harus gosok gigi minimal 2 kali sehari sudah makan dan sebelum tidur ya. Kemudian sekarang bertanya, kalau kalian tadi siapa ya yang menjaga kebersihan lingkungan? Siapa yang wajib menjaga kebersihan lingkungan? Semua warga. Iya, semua warga, semua yang berkunjung ke sana ya. Jangan kalian hanya main saja, tapi tidak menjaga kebersihan lingkungan. Ya. Oh, sekarang kalian buka halaman 106. Ini tadi tentang budaya ya. Halaman 106. Indonesia itu terkenal warganya orang yang ramah ya, ramah. Misalnya ada turis bertanya, "Where's the zoo?" Pasti menjawab dengan ramah, dengan sopan. Nah, kita sebagai warga negara kita harus melestarikan budaya itu. Salah satu caranya adalah satu, mengucapkan salam dan menyapa dengan tulus ya. Jadi kalau ada orang yang kebingungan mencari alamat, kalian harus menjawabnya dengan sopan. Kemudian Jangan dulu, aku lagi sekolah. Menunjukkan sikap. yang kedua, menunjukkan sikap jika ada keluarga, teman atau tetangga yang mengalami kesulitan. Nah, siapa yang suka pernah menjenguk temannya? Aku pernah. Pernah. Nah, itu bagus ya. Kalau ada keluarga atau teman, tetangga Aku juga yang pernah. Aku pernah. harus kalian bantu ya. Anak itu Pernah.
Nah, terus yang kalian harus memberikan ucapan selamat atas keberhasilan atau prestasi orang lain. Nah, ini namanya itu adalah berjiwa besar ya. Kalau teman kalian ada yang menang lomba, kalian tidak boleh iri, tapi kalian harus memberikan selamat ya. Kemudian orang yang berhasil atau juara juga tidak boleh sombong ya. Yang juara harus rendah hati ya, walaupun juara, jadi tidak boleh sombong. Kemudian yang selanjutnya menghadiri undangan dengan senang hati. Nah ini kalau nggak pas masa pandemi, kalau kalian ada undangan misalnya temannya sekarang ya atau ada kakaknya yang menikah kalian diundang, nah, itu harus menghadiri undangan ya. Kalau nggak pas masa pandemi, kalau pas masa pandemi kalian cukup mendoakan saja ya. Demikian. Kemudian yang terakhir, menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Nah ini dengan cara kita menghormati maka akan tercipta kerukunan. Nah mungkin itu saja untuk materi hari ini. Nanti juga anak-anak masih belum jelas, nanti bisa bertanya. Nah, nanti tugasnya Bu Guru share di grup aja ya untuk tugasnya halaman berapa. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti hari ini dengan baik. Karena minggu depan itu sudah semester, maka anak-anak harus jaga kesehatan ya. Kalau sakit segera periksa ya, lama sakitnya. Kemudian tugas-tugas yang belum, kalau memang kesulitan silahkan kalian beri bertanya Bu Guru ya. Jangan menunda-nunda. Ya Mbak Adel ya. Mbak Adel agak menurun loh. Kemarin semangat ya, agak menurun ya. Terus siapa lagi ya yang ya walaupun di Jakarta juga semangat belajarnya, yang lainnya juga ya tugasnya Mas Bu Guru ingatkan untuk mengerjakan. Nah mungkin hari ini cukup sekian dari Bu Guru, banyak salah mohon maaf. Siapa yang mau memimpin Mas Kori? Mulai gantian ya. Yuk siapa yang mau memimpin doa sudah belajar silakan. Apa? Mas Kori kan sudah, yang lainnya ya, nanti enggak Mas Kori sendiri yang pintar. Mas Adi. Mas Adi apa Mas Hafiz ya tadi? Mas Adi berani? Kok gede-gede? Malah kok Mas Kori sendiri nih yang berani. Ayo yang lainnya. Coba yang lainnya. Ya, masa yang pintar Mas Kori sendiri. Oh, Mbak Atia berani. Yuk Mbak Atia, boleh Mbak Atia. Mbak Atia itu kan murah senyum ya Mbak Atia, silakan. Mari teman-teman. Ayo Tia. Ayo Mbak Atia. Semangat. Ya. Ayo Tia. Mbak Atia. Mari teman-teman. Ya. Tuh. Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.